Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang bertemakan The Fundamental Problem of Financial Accounting, The Complexity of Information in Financial Accounting and Reporting. Baik, langsung saja ke penjelasan makalah. Latar belakang. Laporan keuangan adalah prosedur akuntansi paling akhir yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan berisi mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan berguna bagi para investor, pemegang saham, dan regulator. Kualitas laporan keuangan harus ditingkatkan baik dari segi informasi dan dari segi penyajian laporan tahunan. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam berbagai bentuk kepentingan. Hal ini menjadi dilema bagi pengguna laporan keuangan karena sulit memahami isi laporan keuangan. IFRS adalah ketetapan yang dibuat sebagai pedoman pencatatan laporan di dunia dan global. Di Indonesia sendiri pada tahun 2012 mulai menggunakan IFRS, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan patokan PSAK tidak harus membutuhkan rekonsiliasi secara signifikan terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Tujuan dari konvergensi IFRS adalah untuk membawa manfaat bagi informasi keuangan. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan kualitas informasi keuangan, untuk memberikan keringanan dalam bertransaksi dan berinvestasi, serta mengurangi akses informasi. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konvergensi IFRS terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana kompleksitas akuntansi terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana asimetri informasi terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Dan yang keempat, bagaimana perbedaan asimetri informasi sebelum dan setelah penerapan PSAK konvergensi. Teori keagenan atau agensi teori merupakan dasar yang digunakan untuk memahami praktik bisnis dalam perusahaan. Prinsip utama dari teori keagenan adalah menjelaskan adanya hubungan kerja antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham yang memiliki kepentingan atas kepemilikannya terhadap perusahaan. Dalam teori keagenan, pihak agen yang bertindak sebagai manajemen harus memprioritaskan kepentingan pihak prinsipal atau pemegang saham. Akan tetapi, terkadang pihak manajemen hanya memaksimalkan nilai guna atau nilai manfaat demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen atau pihak agen dengan pihak prinsipal atau pihak pemegang saham akan menimbulkan permasalahan yang disebut sebagai asimetri informasi. Mengenai asimetri informasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang asimetri informasi. Asimetri informasi itu sendiri bisa dikatakan sebagai konflik dan tarik ulur antara prinsipal atau manajer perusahaan dengan agen atau para kreditor dan juga para investor yang dapat menyebabkan suatu masalah di kedua belah pihak. Nah, menurut teori keagenan, asimetri informasi ini dikatakan sebagai ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi informasi yang diberikan antara prinsipal atau manajer perusahaan dengan para agen atau kreditor atau investor. Jadi maksudnya itu adalah ketidakseimbangan atau ketidakmeratanya informasi yang diberikan oleh manajer perusahaan kepada agen atau kepada investor dan juga kreditor. Nah, menurut Scott pada tahun 2009, asimetri informasi itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu moral hazard dan juga adverse selection. Nah, untuk adverse selection itu sendiri adalah jenis asimetri informasi dalam satu pihak atau lebih yang sedang melangsungkan atau yang akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial yang memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Jadi adverse selection ini bisa terjadi
karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam atau insidernya itu lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan juga prospek ke depan suatu perusahaan daripada investor luar. Jadi lebih asimetri informasi itu jadi lebih banyak diketahui oleh pihak internal, dan eksternal itu tidak terlalu mengetahui tentang informasi perusahaan tersebut. Sedangkan untuk moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam satu pihak yang sedang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi, yang dimana dapat mengamati segala tindakan-tindakan mereka dalam menyelesaikan transaksi-transaksi mereka. Nah, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Baik, itu adalah penjelasan tentang asimetri oleh saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada konvergensi IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar yang digunakan sebagai panduan untuk pelaporan keuangan secara global. IFRS merupakan standar interpretasi dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Salah satu ciri dari standar akuntansi IFRS adalah standar akuntansi IFRS mensyaratkan lebih banyak pengungkapan dibandingkan dengan standar akuntansi yang berbasis prinsip. Dengan adanya full disclosure, maka akan menurunkan tingkat asimetri informasi antara manajemen dan investor maupun asimetri informasi di antara pelaku pasar. Salah satu proksi untuk mengukur asimetri informasi adalah bid-ask spread. Spread merupakan selisih antara harga terendah yang menyebabkan dealer setuju untuk membeli saham tertentu dengan harga tertinggi yang menyebabkan dealer setuju untuk menjual sahamnya. Besar kecilnya spread dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ketidakseimbangan informasi dan persaingan di antara pelaku pasar. Saat ini IFRS telah digunakan oleh lebih dari 150 negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah mulai melakukan konvergensi IFRS ke Standar Akuntansi Keuangan atau SAK sejak tahun 2008. Konvergensi IFRS merupakan upaya untuk mengarahkan SAK dan IFRS yang berasal dari titik awal berbeda menuju suatu standar yang memiliki karakteristik umum yang dimiliki oleh kedua standar tersebut. Berdasarkan proposal konvergensi yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, proses konvergensi IFRS di Indonesia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. IAI menetapkan bahwa PSAK konvergensi IFRS yang mengacu pada IFRS efektif 1 Januari 2009 mulai diterapkan sejak 1 Januari 2012. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah berada dalam tahap implementasi atau penerapan PSAK konvergensi IFRS. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi tentang pencatatan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu bisnis, baik itu transaksi pembelian, penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomis atau moneter. Laporan keuangan disusun berdasarkan suatu pedoman atau acuan yang disebut dengan standar akuntansi. Standar akuntansi berisikan aturan atau regulasi yang mengatur bagaimana pos-pos atau akun-akun laporan keuangan didefinisikan, diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi memberikan acuan dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak menyimpang satu dengan perusahaan yang lainnya. Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yakni untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi.
Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan memiliki 5 jenis laporan, yakni yang pertama ada laporan laba rugi, di mana dalam laporan ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, juga dapat memberikan informasi mengenai pajak perusahaan dan sebagai bahan evaluasi manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam laporan ini memberikan informasi mengenai posisi informasi perusahaan. Dalam laporan ini kita akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal yang lengkap dan rinci. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, di mana dalam laporan ini menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Selanjutnya laporan arus kas yang menggambarkan atau memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas ini juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Dan yang terakhir adalah CALK, di mana memberikan penjelasan secara rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Sehingga letak CALK ini berada pada posisi yang paling akhir. Informasi keuangan merupakan pilar utama dalam penentuan keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Informasi di dalam laporan keuangan harus menjelaskan tentang kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Informasi laporan keuangan menjelaskan tentang kondisi keuangan yang dilakukan sebagai akibat dari apa yang dilakukan dan dikerjakan selama periode tertentu. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangan agar tetap bertahan dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Laporan keuangan digunakan oleh semua pihak, baik itu pihak internal maupun eksternal. Namun dalam hal ini pengguna eksternal merasa khawatir dalam laporan keuangan aktual. Laporan keuangan penting bagi pihak eksternal, terutama karena kelompok ini atau pihak ini berada dalam keadaan yang tidak pasti. Karena pihak internal memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, sehingga pihak internal memiliki akses yang lebih luas dan informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak eksternal. Dalam situasi ini, kemungkinan besar terjadinya asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi, banyak pihak yang menyalahgunakan informasi laporan keuangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menarik perhatian para investor. Pihak manajemen berpeluang untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga menguntungkan pihak perusahaan tanpa diketahui oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan. Terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompleksitas akuntansi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Wulandari dan Lastante, bahwa hasil yang diperoleh sumber daya audit di suatu perusahaan digambarkan melalui kompleksitas operasional. Selanjutnya, berdasarkan riset tadi, ini diperkuat oleh Narlen, Sutarjo, dan Bustari pada tahun 2021 dengan menunjukkan bahwa kompleksitas akuntansi dan waktu yang tepat dalam penyampaian laporan keuangan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, oleh karena itu diperlukan waktu untuk upaya yang lebih agak lama
untuk melaksanakan audit jika laporan keuangan perusahaan setelah perusahaan yang sudah menerapkan IFRS sehingga menunjukkan perusahaan melaksanakan pengungkapan secara luas. Nah, hasil dari riset tersebut searah dengan riset yang dilakukan oleh Yasop dan G. Ahmad pada tahun 2012 yang meneliti mengenai penerapan IFRS di Malaysia. Diperolehnya hasil bahwasanya di Malaysia itu dengan diterapkannya IFRS dapat memperlama waktu delay oleh perusahaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan konvergensi IFRS terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan membutuhkan pengungkapan yang lebih besar, lebih menyeluruh, konvergensi IFRS digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Menurut penelitian Wulandari dan Lastanti tahun 2015, konvergensi IFRS diwajibkan bagi semua perusahaan go public pada tahun 2012. Konvergensi IFRS telah dimulai pada tahun 2008 sehingga auditor itu ada waktu untuk mempelajari dan dikatakan sudah memahami atau lebih tahu tentang PSAK yang telah konvergen dengan IFRS. Selain itu, menurut temuan dari Wulandari dan Lastanti di tahun 2015, IFRS hanya merupakan faktor eksternal. Pada kenyataannya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas manajemen laba dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, bukan dari eksternal perusahaan. Hasil penelitian Hastari tahun 2015 menunjukkan bahwa penerapan PSAK itu sudah efektif di tahun 2011 yang sudah konvergen dan sudah cocok dengan IFRS, membuat laporan keuangan oleh manajemen menjadi lebih lama dan juga meningkatkan resiko audit dalam setiap tahapan proses auditnya. Lalu kita akan membahas kompleksitas akuntansi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jadi, menurut hasil penelitian dari Wulandari dan Lastanti di tahun 2015, kompleksitas operasional yang menggambarkan tingkat sumber daya audit dalam satu perusahaan. Dalam hal ini, semakin banyak sumber audit dari anak cabang perusahaan, maka akan diperlukan waktu yang lebih lama lagi oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan audit. Namun demikian, perusahaan umumnya telah mengantisipasi hal tersebut dengan keberadaan sumber daya lebih besar sehingga kompleksitas bukan menjadi hal yang bisa menghambat waktu penyusunan laporan keuangan atau tidak terpengaruh lah. Jadi menurut Nurlen, Sutarjo dan Bustari pada penelitiannya di tahun 2021 menunjukkan bahwa kompleksitas akuntansi itu tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian dan penyusunan laporan keuangan. Jadi kompleksitas itu tidak berpengaruh secara langsung dalam perilisan
dan penyampaian laporan keuangan baik di dalam internal perusahaan maupun di ruang lingkup eksternal perusahaan. Dan menurut hasil penelitian dari Nur Rahmayani, Purnamasari, dan Oktaroza tahun 2018, laporan keuangan yang sudah menerapkan IFRS mewajibkan perusahaan untuk pengungkapan yang lebih luas dan lebih transparan, sehingga dibutuhkan waktu dan upaya lebih lama untuk melaksanakan prosedur audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya. Di sini saya Uswatun Hasanah, NIM 151. Nah, yang pertama yaitu asimetri informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, di sini tuh menurut Olivia tahun 2010 dan Andriani tahun 2011 menyebutkan asimetri informasi pada laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah kualitatif sehingga menyebabkan kemungkinan adanya kesalahan pelaporan. Yang pertama yakni laporan keuangan harus memberikan informasi relevan pada kebutuhan pengguna. Yang kedua, laporan keuangan harus bersifat netral bagi pihak tertentu yang ingin memanfaatkan informasi disajikan pada laporan secara pribadi. Dan yang ketiga yaitu laporan keuangan harus memberikan informasi secara lengkap dan komprehensif. Dan selanjutnya yaitu ada perbedaan asimetri informasi sebelum dan setelah penerapan PSAK konvergensi IFRS. Yaitu menurut Sitomorang tahun 2011, bentuk regulasi terkait beberapa kepentingan di mana itu terkait sama konsekuensi akan diterima pengguna dari pembentukan suatu regulasi dinamakan adopsi IFRS. Perubahan standar akuntansi keuangan bertujuan yakni IFRS adalah membuat regulasi yang bisa memenuhi kebutuhan dari pengguna laporan keuangan. Temuan penelitian ini yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Victoria dan Lindarwati tahun 2017, di mana yaitu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan asimetri informasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS. Hasil penelitian juga sejalan sama yang dilakukan penelitian oleh Ari tahun 2018, yaitu membuktikan tidak adanya perbedaan asimetri informasi sebelum ataupun sesudah adopsi IFRS. Hal ini berbanding terbalik sama penelitian yang pernah dilakukan oleh Levinda dan kawan-kawan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan IFRS atau PSAK konvergensi IFRS terjadi penurunan asimetri informasi, khususnya penurunan asimetri informasi setelah penerapan IFRS. Ini dikarenakan standar IFRS berbasis prinsip nilai wajar dibandingkan sebelum berbasis histori. Standar keuangan berbasis prinsip nilai wajar dinilai lebih ringkas, juga lebih efektif secara global sehingga bisa meningkatkan transparansi perubahan, juga meningkatkan daya informasi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa dengan membutuhkan pengungkapan yang lebih besar dan lebih menyeluruh, konvergensi IFRS digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Nah, penerapan PSAK juga terkait dengan IFRS menyebabkan manajemen membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menimbulkan resiko audit dalam proses audit yang berujung pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Nah, untuk sarannya, yang pertama itu penyajian informasi mengenai laporan keuangan dalam suatu perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman PSAK, sehingga dapat meminimalisir terjadinya
asimetrik informasi. Yang kedua, manajemen dalam perusahaan disarankan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.